Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, mahasiswa yang kami cintai ya. Kita hari ini untuk satu semester ke depan kita akan belajar akuntansi sektor publik. Kali ini kita akan membicarakan tentang pemahaman atau pengertian akuntansi sektor publik secara garis besarnya ya. Jadi pertemuan pertama kita akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan apa sih sektor publik dan seterusnya ya. Nah, hal yang perlu kita ketahui bahwa teman-teman ya, bahwa sektor publik dan perbedaan sektor publik dengan sektor privat ya. Mungkin teman-teman bisa tahu juga apa sih sektor publik, apa sih sektor privat. Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua ya. Jadi kalau kita mau belajar akuntansinya sektor publik, kita harus tahu apa sih sektor publik, apa sih sektor privat. Oke ya, teman-teman. Perbedaannya ya kita lihat dari berbagai hal ya. Kalau kita bicara sektor publik dan sektor swasta atau privat. Swasta itu sering sekali sektor privat ya. Dari sisi tujuan ya teman-teman, dari sisi tujuan kalau sektor publik itu non profit ya. Tetapi kalau sektor swasta berorientasi profit atau motifnya profit lah ya. Sedangkan bicara sumber daya pendanaannya itu akan beda. Kalau sektor publik itu pendanaannya dari pajak masyarakat atau utang atau bagian dari laba BUMN atau BUMD ya, itu sumber pendanaannya. Lain halnya dengan sektor swasta atau privat, itu modal sendiri ya. Bisa juga hutang lah, hutang dari kreditor atau perbankan. Sedangkan dari sisi pertanggungjawabannya ya, maka kalau sektor publik itu masyarakat. Jadi dia akan bertanggung jawab kepada masyarakat dan parlemen, kalau di pemerintahan itu parlemen ya, yaitu DPR dan DPRD. Kemudian kalau sektor swasta ya pertanggungjawabannya jelas kepada pemegang saham maupun kreditor karena tadi kepada pemegang modal ya. Sedangkan struktur ya teman-teman, kalau bicara struktur organisasinya akan beda sekali ya. Kalau sektor publik cenderung pada birokrasi, istilah orang mengatakan selalu kaku, hierarkis, jadi top down gitu ya. Tetapi kalau sektor privat atau swasta itu lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Bahkan lintas fungsi atau lintas bidang saling berkoordinasi ya. Kemudian karakternya akan berbeda juga. Kalau karakternya ya untuk umum kalau sektor publik, kalau swasta itu untuk kepentingan tertentu. Misalnya untuk pemegang saham. Nah, yang terpenting juga adalah sistem akuntansinya. Kalau sektor publik itu cenderung pada cash basic atau cash accounting ya. Tetapi kalau sektor swasta pada accrual accounting. Itu perbedaan antara sektor publik dan sektor swasta teman-teman ya. Nah, apa organisasi sektor publik itu? Nah, yaitu organisasi yang penyedia barang ya. Barang siapa? Barang untuk publik, untuk kepentingan masyarakat umum ya. Artinya apa? Memang sektor publik, organisasi atau instansi itu menjembatani masyarakat dalam struktur ekonomi ya, untuk kekuatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Itu sektor publik ya. Nah, jenis organisasi sektor publik kita lihat ya, ada instansi pemerintah ya. Instansi pemerintah itu mulai dari birokrasi ya, kalau di pemerintah pusat ya, di pemerintah pusat itu dari struktur ya, kepresidenan sampai dengan kementerian-kementeriannya. Kemudian di masing-masing kementerian itu sampai kepada dirjen sampai ke bawahnya ya. Kalau di pemerintahan itu sampai ke desa ya. Kalau di kesehatannya sampai puskesmas. Itu namanya sektor-sektor publik. Tetapi ada juga organisasi nirlaba pemerintah ya, yang dikelola oleh pemerintah ya. Adanya apa? Di situ ada beberapa hal ya, BUMN, ada BUMD ya. Ada juga organisasi nirlaba swasta, ini juga termasuk sektor publik ya. Jadi ada 3 komponen, bahwa jenis organisasi atau usaha atau perusahaan itu bisa dikatakan ada 3. Kalau pemerintah ya instansi, kalau BUMN ada yang namanya perusahaan ya, kemudian ada swasta, yayasan dan seterusnya, itu ada sektor-sektor publik. Oke, kita harus melihat ya, bahwa ketika kita akan membicarakan organisasi sektor publik, tentunya ya teman-teman, banyak yang mempengaruhi ya. Mempengaruhi apa? Keberadaan organisasi sektor publik. Tentunya apa? Yaitu lingkungan ekonomi ya. Lingkungan politik, lingkungan kultural, dan lingkungan demografi. Apa sih lingkungan ekonomi? Ya, apa sih lingkungan ekonomi, teman-teman? Ya.
Contoh ya, lingkungan ekonomi itu lingkungan yang mempengaruhi ekonomi tapi mempengaruhi organisasi sektor publik. Misalnya pertumbuhan ekonomi, ya. Pertumbuhan ekonomi suatu pemerintahan, suatu negara, suatu daerah ini akan mempengaruhi organisasi sektor publik. Kemudian tingkat inflasi juga akan mempengaruhi. Kemudian jumlah tenaga kerja juga akan mempengaruhi. Termasuk di situ nilai tukar mata uang, termasuk infrastruktur, ya. Ini faktor-faktor ini sangat mempengaruhi organisasi sektor publik di mana mereka itu akan ada kegiatan. Kemudian faktor lingkungan termasuk politik ya. Jadi lingkungan yang mengenai politik. Politik kenal sekali ya, mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap organisasi sektor publik. Contoh hubungan negara dengan masyarakat. Ya. Bagaimana hubungan negara dengan masyarakat? Ini akan mempengaruhi juga organisasi sektor publik di pemerintahan, di BUMN dan seterusnya. Kemudian legitimasi pemerintah, yaitu artinya apa? Keabsahan pemerintah. Ya. Dimanapun ya, keabsahan pemerintah sangat dipentingkan dan sangat mendukung adanya suatu organisasi sektor publik, termasuk rezim yang berkuasa. Ya, rezim berkuasa itu artinya apa? Yang menguasai dalam satu pemerintahan itu siapa? Termasuk ideologi negara, termasuk elit-elit ya, elit-elit politik dan masa pendukungnya. Ini sangat mewarnai ya, sangat mewarnai. Ya. Jaringan internasional, ya, kelembagaan sangat berpengaruh. Jadi ini organisasi sektor publik sangat tergantung juga dengan kondisi politik ya, yang saat itu ada. Kemudian lingkungan kultural, apa yang dimaksud kultural? Nah ini. Kalau di bangsa kita ya kultural itu misalnya suku-suku bangsa, ras, agama itu sudah beraneka ragam. Ini sangat mempengaruhi bagaimana organisasi sektor publik itu melaksanakan kegiatannya. Termasuk sistem nilai di masyarakat, budaya itu ya. Nilai ya, histori, kemudian sosiologi masyarakatnya, karakter masyarakatnya, tingkat pendidikannya. Ini masing-masing ya berperan ya sangat mempengaruhi organisasi sektor publik. Yang terakhir adalah lingkungan demografi ya, demografi. Pertumbuhan penduduk ya, bisa pertumbuhan penduduk secara nasional, bisa pertumbuhan penduduk secara kedaerahan. Ini sangat mempengaruhi. Jadi kalau bicara organisasi sektor publik sangat-sangat berpengaruh ini demografi, termasuk migrasi ya, perpindahan penduduk antar satu daerah ke daerah lain dan juga termasuk kesehatan ya. Itu teman-teman yang terkait dengan organisasi sektor publik ternyata banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang terkandung di dalamnya, yaitu ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Nah, bagaimana konsep pengelolaan organisasi sektor publik? Ya, ini penting ya. Bagaimana? Ya tentunya kita mengelola organisasi sektor publik adalah bagaimana organisasi itu mengelola secara ekonomi, yaitu ada input ya dikelola ya dengan harga yang tadi mungkin kualitasnya bagus tapi harganya serendahnya, hampir dengan swasta lah, ini hampir sama. Kemudian efisiensi dan efektivitas. Apa artinya apa? Dengan ya artinya pengorbanan yang cukup tapi bisa menghasilkan berbagai hal yang bagus. Kemudian efektif, tepat waktu. Ini pengelolaannya di dalam organisasi sektor publik. Nah, tujuan akuntansi sektor publik apa sih teman-teman? Ya. Jadi kalau kita membedah, mengapa sih kita itu mempelajari akuntansi sektor publik? Ya, tentunya kita akan tahu tujuan akuntansi sektor publik. Tujuannya itu memberikan informasi, ya. Hampir sama dengan privat, memberikan informasi. Cuman kepada siapa? Kalau di sini pengelola secara tepat, ya, efisiensi, ekonomi. Nah, dalam hal ini adalah yang dipercayakan di dalam organisasi. Tadi misalnya di instansi pemerintahan, berarti ada akuntansi pemerintahan. Di BUMN ada akuntansi sektor publik untuk BUMN ya. Kemudian memberikan informasi manajer yang mengelola. Ya. Supaya apa? Pengelolaannya secara tepat dan efektif sesuai dengan penggunaan sumber daya yang diberikannya atau dikelolanya. Ini tujuan akuntansi sektor publik. Saya kira itu untuk pertemuan yang kali ini ya teman-teman, kita bisa diskusi panjang lebar nanti di pertemuan yang lain kita untuk saat ini bisa tahu sebenarnya akuntansi sektor publik itu ke sana tuh ya, definisinya seperti itu. Oke, akhirnya untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.